Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahlil islami bil huda wa nakata fi qulubi ahli tughyani fala ta'yal hikmata abada. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan man amana bihi wa lam yusyrik bihi ahada. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi habbil huda wa yanbu'it tuqa salatan tabqa wa salaman yadra. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. فالتقوى هي وصية رب العالمين. اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته على نسب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya senantiasa berpegang teguh pada ajarannya sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini khatib berwasiat pada diri pribadi dan kita semuanya. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yaitu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta kita berniat dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan tentang beberapa keutamaan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memikul beban dan tanggung jawab menyampaikan risalahnya. Dia adalah Nabi yang dimuliakan, utusan Allah yang dinantikan, junjungan dan pimpinan anak cucu Adam tanpa keraguan, sebaik-baik ciptaan Rabb pencipta alam, ibarat permata yang sangat mengesankan dan mutiara yang berkilauan. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan sah iman seseorang hamba sampai dia bersaksi dan beriman kepada risalah yang diembannya. Sebagai bukti betapa mulianya beliau, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepadanya, bahkan kita sebagai seorang yang beriman juga dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepadanya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Adapun maksud dari Allah Subhanahu wa taala berselawat atas Nabi ialah Allah memuji baginda Rasul, memberinya inayah, menunjukkan kehormatan, kebajikan dan kesuciannya. Adapun doa kita, salat kita atas Nabi itu adalah berarti bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan pujiannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada banyak keutamaan salawat atas Nabi sebagaimana tertuang dalam hadis sahih. Berikut ini beberapa di antaranya adalah bahwa salawat terhadap Nabi menjadi wasilah meraih berkah. Salawat merupakan wasilah dan cara seorang muslim untuk memperoleh keberkahan, pahala, martabat yang agung dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawat wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat." Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan memberkatinya dengan 10 doa dan akan dihapuskan 10 kesalahan darinya dan ditinggikan 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis lain disebutkan, Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, aku sering membawa salawat untuk baginda. Lalu berapa banyak aku harus bersalawat untuk baginda?" Rasulullah menjawab, "Terserah." Ubay berkata lagi, "1/4?" Rasulullah menjawab, "Terserah. Jika kau tambah itu lebih baik bagimu."
Ubay bertanya lagi, setengah. Lalu Rasulullah menjawab, terserah, jika kau tambah itu lebih baik bagimu. Ubay bertanya lagi, 2/3? Rasulullah menjawab, terserah, jika kau tambahi maka itu lebih baik bagimu. Ubay lalu berkata, aku menjadikan seluruh doaku untuk baginda. Lalu Rasulullah pun bersabda, idza tukfa hammaka wa yukfaru laka dzambuka. Kalau begitu kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu pun akan diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan salawat yang kedua adalah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan syafaat dari Nabi. Seorang muslim yang paling sering berselawat, maka dia akan paling dekat kedudukan di sisi Nabi SAW, dan dia berhak mendapatkan syafaatnya. Dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah, faman kana aktsarahum alayya salata kana aqrabahum minni manzila. Salawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Orang yang paling banyak salawat kepadaku di antara mereka adalah orang yang paling dekat denganku kedudukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 5995. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya adalah, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu beliau diwafatkan, pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan pada hari itu juga mereka dipingsan. Maka perbanyaklah salawat padaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Para sahabat pun penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, salawat kami akan sampai kepada engkau, sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah. Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah untuk menghancurkan jasad-jasad para nabi. Jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan salawat yang ketiga adalah menjadi sebab terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Salawat merupakan bagian dari adab sekaligus termasuk sebab doa-doa kita menjadi mustajab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kullu du'ain masjubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Salah seorang sahabat Rasul namanya Fadlah bin Ubaid, ia berkisah, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk. Tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan sholat lalu berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian saat itu Rasulullah bersabda, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan sholat. Apabila engkau melakukan sholat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya. Lalu berselawatlah kepadaku, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain setelah itu yang melakukan sholat lalu memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi pun bersabda, wahai orang yang melakukan sholat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, keutamaan yang keempat adalah bahwa sholawat dapat menghindarkan kita dari sifat bakhil dan menghindarkan kita dari kecelakaan. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh baginda Nabi melalui sabdanya, innal bakhila man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang bakhil itu adalah yang apabila disebutkan, diperdengarkan namaku, namun dia tidak berselawat kepadaku. Selanjutnya Rasul juga bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang mendengar namaku disebutkan, tapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba Allah, termasuk Nabi yang selalu berselawat, yang banyak berselawat dan banyak mendapatkan semua keutamaan dari selawat yang kita bacakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ahwadal muslimin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal mustad'afin ya rabbal arsyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.